Lalu pandangan orang Yahudi tentang Mesias itu apa? Ada dua. Satu grupnya Ramban yaitu Nachamides ya. Moses ben Nachamides. Mesias itu nanti benar-benar manusia. Ya, Mesias itu benar-benar manusia yang akan menyelamatkan orang-orang Israel. Itu persis dengan yang tertulis di dalam Wahyu. Ya, dan jadi itu persis sama yang tertulis di dalam 2 Tesalonika, 1 Tesalonika 2, ya pokoknya tulisan-tulisan Paulus yang lain juga ya, 1 Korintus 15, juga yang ditulis di dalam Matius 24, Yesus. Jadi sebenarnya hampir sama. Masalahnya orang-orang Kristen setelah tahun 300 itu menyajikan Mesias itu dengan cara yang berbeda, yaitu dengan Helenis, dengan cara Helenis, yaitu cara pandang perpaduan antara Yunani dengan Babel. Ramban percaya bahwa Yehova yang menjadi manusia itu percaya. Bahkan ketika ada satu lagi rabai namanya Rambam, yaitu Maimonides. Kalau tadi kan Nahamides, ya ini Maimonides. Ketika si Rambam itu berkata, oh itu hanya metafora kejadian 18 itu. Si Rambam itu dengan keras sekali, dengan tegas sekali bilang, kamu sesat ini, heresi, dia bilang begitu. Itu pesyatnya yang tertulis sudah jelas, kita nggak boleh melampaui yang tertulis. Nah, Rambam ini banyak dipengaruhi dengan filosofi Yunani, tetapi dia adalah kalau ini benar-benar antitesa dari filosofi Yunani. Makanya Rambam itu mengatakan bahwa itu hanya metafora, Yehova yang menjadi manusia, tetapi Ramban mengatakan enggak, itu benar-benar secara hurufiah akan terjadi seperti itu. Jadi kalau Ramban itu percaya bahwa Mesias adalah manusia, nanti benar-benar Yehova yang menjadi manusia, tetapi benar-benar manusia, bukan setengah dewa seperti pemahamannya kita, bahwa Trinitas Sabelian, apalagi Saksi Yehova juga ya, enggak juga, benar-benar manusia. Tapi itu Yehova sendiri, karena penebusmu adalah Yehova kan, Yehova Moshe, Yehova sang penebusmu, sang juru selamatmu. Nah, jadi si Ramban ini percaya nanti. Nah, itu tertulis di dalam Matius 24 dan juga tertulis di dalam Wahyu. Nah, di dalam Wahyu itu tertulis seperti itu deskripsinya Ramban ini. Kalau kita baca Wahyu dengan hati-hati, itu nanti seperti dengan deskripsinya Ramban. Tetapi yang Rambam itu juga sama. Ya, itu sebuah kondisi. Jadi Mesias apa? Itu kondisi mesianik seperti yang tertulis dalam Yesaya 11, Yesaya 65. Loh, itu kan sama dengan yang ada di Wahyu juga, kondisi mesianik itu. Sama sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau kita memahami secara hurufiah, tanpa kita copot semua dogma-dogma dari Bapak Gereja, kita akan memahami Mesias yang sama dengan Mesias yang dianut oleh orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi setelah tahun 300 susah menerima Yesus? Karena dogma-dogma yang sudah bercampur dari Bapak-Bapak Gereja. Apakah dogma itu salah? Enggak. Memang itu sudah dinubuatkan. Orang-orang Yahudi itu ditutup. Mengapa? Karena paham Yahudi, cara pemikiran Yahudi dengan cara memikir orang-orang Helenis, seluruh dunia itu berpikir secara Helenis ya. Orang Indonesia, orang Cina, orang Afrika itu berpikir Helenis, berpikir linear. Ya, makanya cara berpikir linear itu kalau kita memahami pemahaman Yahudi terus kita ajarkan kepada orang-orang Helenis nggak akan masuk. Nah, ternyata memberitakan Injil itu efektif kepada seluruh dunia itu dengan cara berpikir linear, seperti orang-orang bapak-bapak gereja kita. Makanya Injil itu begitu cepat sekali diberitakan, ketika Paulus dia berpikir linear, tidak berpikir secara rapinik lagi. Makanya dia bilang tinggalkan semua, dan Paulus efektif sekali. Dan Paulus tahu bermain di antara keduanya. Di satu pihak dia seorang rabai Yahudi yang sangat cerdas, tapi di satu pihak karena dia terbiasa dengan budaya Roma. Dia tahu sekali, karena dia kan lahir sebagai orang Roma kan, walaupun dia orang Yahudi tapi terlahir sebagai orang Roma, makanya dia tahu persis cara berpikir orang-orang Helenis ini. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Nah, namun Bapak Gereja malah menutup sama sekali tentang Yahudi. Apalagi dimulai abad ke apa itu yang orang-orang Yahudi mulai diinkuisisi itu tahun
abad ke-12 ya, mulai itu ya, orang-orang Yahudi mulai diinkuisisi. Nah itu ditutup sama sekali. Itulah sebabnya orang Yahudi itu begitu masuk kita bilang Kristen, Trinitas itu kan sulit. Tetapi kalau kita hanya membawa Yesus yang adalah Mesias, itu kan lebih mudah. Nah jadi dari situlah saya mulai berpikir yang beyond Trinitas itu. Terlepas dari saya dari gereja Trinitas, sempat saya ditanya juga oleh ketua sinode saya, tapi saya jelaskan ini loh. Ya, karena saya berkepentingan dong, karena itu kan atasan saya harus ada, itu kan covering saya. Oh, itu maksud kamu ya. Kalau sama ke orang lain saya nggak jelasin, saya nggak mau capek-capek jelasin ke orang. Tetapi itulah gunanya kesatuan tubuh Kristus. Walaupun saya dari gereja Trinitas dan teologi saya Trinitas, tetapi saya bisa menerima orang-orang yang lain setelah saya ngerti. Dan gembala senior kami pun, akhirnya dia mengerti yang saya pikirkan dan beliau mensupport. Nah, tetapi kita balik lagi antara pemahaman Yahudi Ramban dengan Rambam tadi ya. Jadi yang satu Ramban itu adalah mesianik manusia, huruf ya. Yang satu Rambam adalah mesianik kondisi. Karena memang Mesias itu yang mereka pikirkan mereka datang itu sebagai raja dan membebaskan orang Yahudi. Nah, Yesus itu belum. Padahal paketnya itu, satu paketnya belum kelar. Dari Yesus lahir, mati, disalib, dan bangkit, naik ke surga, dan harus tuntas sampai ia datang kembali. Barulah itu tuntas. Nah, orang Yahudi berpikirnya lompat dari Yesaya 53, dia langsung lompat Yesaya 65. Di Yesaya 53 kondisi mesianik yang dia harus menderita. Oh iya, kami ini mesianik, justru kondisi mesianik adalah kita. Kita ini menderita demi seluruh dunia nih. Nah, si Rambam bilang begitu, itu kan kita ini nih, yang anak sulung ini, kita inilah domba yang kelu ini, kita menderita bagi seluruh dunia dan itu terbukti juga ya. Sebenarnya kalau dipikir hari ini Israel menjadi berkat bagi seluruh dunia toh. Dan itu yang tergenapi di Zakaria 8, satu orang Yahudi ya dipegang puncak jubahnya oleh 10 orang non Yahudi. Nah, itu tergenapi sampai hari ini. Nah, tapi itulah kondisi mesianik. Nah, jadi ada yang blank, ada missing link di mereka. Dan itu pun di dalam Talmud masih perdebatan yang nggak tuntas tuh. Jadi intinya apa? Sebenarnya orang Yahudi itu kalau kita membawakannya dengan cara berpikir mereka, itu mereka bisa mau berdiskusi dan menerima. Tetapi hari ini hampir semua orang Yudaisme berpikir bahwa yang namanya Kristen itu pasti Trinitas. Nah, itu yang menjadi kontra bagi mereka. Makanya mereka nggak mau. Mereka akan tolak langsung. Nah, skala saya tidak pernah membawa dogma kepada mereka. Saya langsung membawa, dan saya kan belajar rabbinik di sini kan, belajar ancient Hebrew juga kan. Makanya mereka bisa menerima saya. Saya bahkan pergi ke sinagog mereka sebulan sekali. Jadi mereka bisa terima saya. Dan mereka tahu saya tidak mengkristenkan mereka. Sebab orang-orang yang saya ajak bawa kepada Yesus, mereka tetap pergi ke sinagog. Dan tidak pernah saya buat aneh-aneh untuk ikutin ritual dan tradisi Kristen. Dan itu yang benar sebetulnya. Dan itu yang dilakukan oleh para rasul tanpa mengubah tradisi mereka, tanpa mengubah agama mereka. Makanya si Paulus bilang tidak ada lagi orang barbar, orang Skit, orang Yunani, orang Yahudi. Kita semua sama. Di dalam Kristus itu tidak mengubah tradisi kita. Mereka yang Yahudi tetap Yahudi. Ya, Paulus di Kisah Rasul 21 disebutkan, si Yakobus bilang beribu-ribu orang Yahudi telah menerima Yesus, tetapi mereka tetap melakukan Torah. Ya kan? Makanya bisa diterima karena mereka tetap melakukan Torah dan mereka tetap pergi ke sinagog. Dan itu yang saya lakukan hari ini untuk menginjili orang Yahudi. Mereka tetap pergi ke sinagog, tidak pernah saya bawa ke gereja. Saya kalau datang pemuridanya bagaimana? Ya kalau kita lagi makan malam bareng-bareng, kita janjian. Oke, kapan makan di rumahmu? Ya makan. Terus kita ngobrol-ngobrol dari bercanda-bercanda dari masalah politik, sosial, kita cerita Alkitab. Di situ saya masuk ke sedikit memuridkan mereka. Karena mereka nggak suka diajarin. Ya, orang Yahudi itu tidak suka yang kita lakukan ini, kayak orang diajarin, nggak suka mereka. Mereka itu sukanya diskusi. Yesus itu waktu di Bait Allah, waktu umur 12 tahun itu diskusi loh. Baik imamnya juga nggak merasa diguruin, Yesusnya juga dia tanya jawab seperti lazimnya orang dewasa sama orang dewasa. Itu pendidikan Yahudi, itu saya ajarkan di kelas apostolik ya, mendidik anak Allah Yahudi.
Jadi mereka itu equal antara guru dengan murid. Boleh bertanya, boleh berdebat. Itu equal. Nah, masalahnya di pola Helenis nggak begitu. Ya, model-model Stoa, model-model Plato itu saat mereka semua duduk diem, ya, jangan, ya itu intinya pokoknya gurunya yang pintar. Nah, kalau di dalam pendidikan Yahudi bukan gurunya yang pintar, murid sama guru dari pertanyaannya kita tahu ini murid pintar apa enggak. Jadi guru akan senang kalau muridnya lebih pintar dari dia, lebih yang aneh-aneh begitu, dia akan senang. Berarti dia berhasil dan dia akan terkenal gara-gara itu. Oh, berarti ini orang hebat nih. Gitu. Jadi ada yang beda gitu ya. Jadi kalau saya membutuhkan orang Yahudi, kalau saya lihat di sinagog juga modelnya mereka cuma satu speech gitu, dan waktu tanya jawab itu kalau Yahudi beneran ya. Kalau yang Yahudi yang mengajar di komunitas non Yahudi ya kayak biasa, kayak model-model kita sekarang. Jadi ada banyak sekali tradisi-tradisi yang cukup menarik ya. Setelah saya belajar tentang Yudaisme, Mesianik Yudaisme ini, Ancient Hebrew, ada banyak menarik. Cuma intinya baliknya tadi Pak Timotius dan teman-teman yang lain, kan Anda sudah mulai pergi internasional atau internet kan begitu luas. Ya, jangan bawa dogma gereja ketika menginjil orang Yahudi. Ya, ikuti alur berpikir mereka di dalam perjanjian lama, sebetulnya mudah sekali. Saya dulu belum mengerti Ancient Hebrew juga kok, saya dasarkan naluri saja. Setelah saya belajar, oh ternyata saya benar yang saya lakukan, apalagi udah ada hasilnya kan. Nah, yaitu apa? Mereka percaya sebenarnya mesianik. Mereka percaya. Nah, hanya masalahnya Yesus yang orang Kristen bawa kepada mereka itu Yesus yang sangat berbeda dengan apa yang mereka pahami di dalam perjanjian lama. Dan kalau kita baca, saya membaca pun memang sebetulnya banyak yang berbeda. Ya, dari mulai hari Jumat, hari Minggu, ya kan Rabu Abu, Kamis Putih, itu semua itu mereka, aduh apa itu, mereka bilang nggak ada itu, dia bilang wah ngaco semua itu, nggak mungkin dia seperti itu, Yesus itu nggak mungkin seperti itu. Tetapi itu kan adalah kontekstualisasi, salah nggak orang, enggak, memang terbukti dengan kontekstualisasi itu Kristus itu disiarkan dengan luar biasa, salah nggak, enggak, karena nyata hal dari buahnya banyak orang dipulihkan. Nah, yang salah adalah ketika kita mengutamakan dogma daripada Kristusnya itu sendiri. Kita memuja dogma daripada Kristus sendiri. Dogma perlu nggak perlu, karena banyak orang yang lemah iman yang harus kita jaga dengan dogma. Tetapi kalau kita sudah belajar dan kita sudah di track yang benar, kita jangan terus ribut dogma. Dogma itu nggak ada artinya akhirnya. Yang penting itu Yesusnya itu sendiri. Nah, nanti buahnya marturia diakonia tadi. Itu di luar dogma itu. Ya. Oke, mungkin kepanjangan saya jelaskan, tapi memang harus dijelaskan seperti itu ya, biar sekalian jelaskan. Hari ini kita akan dengan firman Tuhan, judulnya hikmat, ya, hikmat. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan tentang hikmat bolak-balik, kita khusus membahas tentang hikmat. Nah, kalau kita membahas tentang hikmat, kita nggak akan lepas dari namanya pengertian dan kemudian pengetahuan. Jadi ada tiga, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau di dalam tradisi Yudaisme, atau rabbinik ya, kalau bilang Yudaisme ntar salah lagi pikiran, Anda pikir saya Yudaisme, bukan ya, tapi dalam tradisi rabbinik ya, nanti kalau Anda lihat dalam skema Kabalah dalam itu ya, nanti Anda akan melihat ada kata binah, kokmah, dan daat. Binah, kokmah, dan daat. Binah itu pengertian tadi ya, kokmah itu adalah hikmat. Hikmah sama ya, saya dari itu ya. Kemudian daat itu dari kata yada, artinya pengetahuan. Jadi kalau bina tadi pengertian, sorry, understanding, pengertian. Kalau hikmah itu adalah hikmat. Nah, kalau daat artinya pengetahuan. Nah, sebentar saya mau buka ininya ya. Saya akan buka di dalam ini supaya Anda, saya akan tulis ini karena ini agak teoretik, tetapi sebenarnya akan menarik sekali kalau Anda mengerti ininya. Sebentar ya. Ya, kita semoga bisa. Ya, kita akan coba baca dulu di dalam
Yakobus 1 ayat 5 ya. Yakobus 1 ayat 5. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 disebutkan di situ, Yakobus 1 ayat 5. Ya, saya share screen saja. Yakobus 1 ayat 5. Ingat ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, ayat 6 juga bagus. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi itu ada kata hikmat, minta hikmat kepada Tuhan, dan ia akan memberikannya dengan tidak membangkit-bangkit. Nah, kata membangkit-bangkit itu dia tidak akan Allah itu tidak akan kesal kalau kita minta hikmat, ya. Nah, kenapa sih Allah bisa kesal? Kenapa sih kita berpikir, si Yakobus ini berpikir bahwa Allah akan kesal? Karena kalau ada orang bilang, orang Yahudi itu paling jengkel kalau ada orang bebal. Ya, makanya kalau di Amsal itu ceritanya tentang orang bebal. Orang yang tidak berhikmat itu bebal dia pokoknya. Lawan dari hikmat itu orang bebal. Ya, lawan dari pengertian ya tidak berpengertian. Tapi kalau orang tidak berhikmat itu bebal. Nah itu jengkel. Kalau orang Yahudi kalau sudah ngajar ketemu orang bebal ini, wah bisa dipentung itu. Kan orang Yahudi kan kalau ngajar kan pakai garisan itu kan, pakai tongkat pengukur itu. Nah itu kalau lagi ngajar, wah udah capek itu bisa digebrak, wah bisa begitu loh, jengkel itu. Artinya ngajar itu bukan masalah tanya jawab, karena kan orang Yahudi kan tanya jawab kalau ngajar kan. Kalau muridnya nanyanya dia pintar, wah bangga banget nih si gurunya nih. Kalau muridnya ini enggak ditanya enggak malah bulat, oh ya ngamuk ini gurunya. Orang bebal bilang gitu kan. Atau bahkan nggak mau belajar, ya kan? Protes nggak apa-apa, debat nggak apa-apa. Wah gurunya senang sekali kalau muridnya berani debat dia. Apalagi kalau debatnya itu sangat, wah bangga sekali, wah hebat ini. Walaupun debatnya kadang-kadang ngawur segala macam, tapi yang kalau dari ngawur itu dia langsung, waduh, ilmunya kamu nggak seberapa, sedih gurunya. Tapi waktu debat itu dia pinter, wah seneng. Apalagi kalau gurunya sampai nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab, bukan karena saking gobloknya muridnya ini, bukan karena saking pinternya. Ya kadang-kadang masalahnya nggak bisa jawab itu karena murid tanya yang bodoh banget gitu loh. Tanya yang bulat gitu loh. Kayak kemarin sih orang-orang Islam yang suka masuk kita, saya bilangin Muhammad itu, oh coba kamu bayangin kalau seorang kakek menikahi sama anak SD. Loh, zaman itu belum ada SD, Pak. Lah, itu dia namanya orang bebal itu. Kita lagi cerita apa ilustrasi, zaman itu belum ada SD. Aduh, saya bilang, ini orang bebal, itulah orang bebal. Kita lagi cerita apa, ilustrasi apa, yang kita bicarakan nggak dibahas, malah dia bahasnya zamannya Muhammad belum ada SD, Pak. Lah, iya memang nggak ada. Ini kan saya lagi bilang, kamu bayangin ada umur kakek tua menikah sama anak SD. Kamu kebayang enggak? Oh, zaman itu belum ada SD, Pak. Nah, lucu kan? Nah, saya juga tanya, kasih ilustrasi, coba bayangin ya, anak 9 tahun itu kan masih mainan Barbie. Ya kan? Terus tiba-tiba suruh datang sama orang usia udah 50 tahun. Wah, zaman itu belum ada Barbie, Pak. Nah, itu namanya orang bebal itu. Nanggap ya? Itu namanya orang bebal. Yang kita ngomong apa diskusinya, memang saya disebut Barbie, tapi bukan Barbie-nya itu, bukan masalah Barbie-nya zaman itu. Ya zaman itu juga belum ada YouTube, belum ada handphone, belum ada macam-macam. Nah itu yang kemudian rapi-rapi itu kok udah punya murid begitu dipentung itu. Dipentung sama guru ya, gitu kan, goblok banget sih lu, gitu lu, jengkel dia. Tapi kalau dia bisa nanya, bisa berdiskusi, rapi-rapi ini seneng ya. Walaupun kita kultur Indonesia memang kalau punya murid pinter memang rada mengerikan ya. Karena kultur kita nggak terbiasa untuk dipermalukan. Kalau orang-orang Yahudi gitu, mereka terbiasa untuk debat sampai muridnya nggak bisa jawab, sampai gurunya nggak bisa jawab karena memang muridnya terlalu pandai. Ya.
Itu senang mereka tuh, bangga. Nah, itu makanya di dalam Yakobus 1 ayat 5, orang-orang Yahudi itu, Yakobus ini adalah kitab Perjanjian Baru, kitab hikmatnya Perjanjian Baru ya. Yakobus ini terkenal orang yang sangat bijaksana sekali. Salah satu rasul, Yakobus adalah saudara sekandung dengan Maria. Saudaranya Yesus sekandung dari Bunda Maria. Ya, saudara sekandungnya Yesus dari Bunda Maria itu. Nah, Yakobus ini terkenal sangat bijaksana sekali dan selalu memberikan pencerahan-pencerahan kepada para rasul ketika mereka diskusi mentok. Nah, Yakobus ini selalu memberikan yang luruskan benang-benang ruwet itu. Nah, jadi Yakobus itu terkenal sangat bijaksana lah, orang bijaksana intinya. Nah, makanya Yakobus dia bilang, kalau sampai kamu kurang hikmat, kamu jangan malu-malu, ayo minta aja sama Tuhan. Kadang-kadang, karena didikan orang Yahudi keras masalah belajar, kita tuh sampai takut untuk bertanya, takut untuk meminta kepada Tuhan. Gitu aja nggak bisa. Oh iya, memang gitu aja nggak bisa. Masalahnya gitu aja nggak bisa itu yang mana? Nah, itu dia. Saudara tahu nggak kenapa kita disuruh minta hikmat? Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di dunia ini terjadi gebrak. Misalnya kayak kemarin Pak Hendro di Onjogi itu kan sama penulis hadits sahabat Nabi ke-26 layar teologi. Saya tahu Pak Hendro orangnya sudah dirubahkan oleh Tuhan, tetapi ketika menghadapi begitu di tempat umum itu butuh hikmat. Bagaimana coba ngatasinya? Saya bukannya nggak berani, tetapi saya juga mau menuju jalan Tuhan. Wah, itu mati kutu tuh kalau udah begitu tuh. Dulu saya tuh paling mati kutu tuh. Udah tatoan, badan saya gede, ya kan. Tatoan, muka garang. Wah, kalau udah digebrak itu saya paling mati kutu tuh. Udah bingung, udah kayak gitu. Muka saya bisa merah semua itu. Nahan malu, nahan marah, tapi saya pengen merendahkan hati saya. Wah, itu pergumulan besar itu buat saya. Nah, saat-saat itu butuh hikmat tuh. Itulah tadi langsung dari surga turun tuh. Kalau kita sudah connect nanti bisa langsung switch, kita langsung bisa ngerti bagaimana kita harus bereaksi. Nah, itu hikmat itu salah satu gunanya buat begitu yang bereaksi dengan cepat di saat yang gawat. Kita harus bereaksi. Kalau nggak bereaksi kita bingung. Kita dipojokkan sama orang, ya kan, dipermalukan di hadapan orang. Hal-hal seperti itu yang kita penting hikmat. Juga bahkan ketika kita harus menghadapi sebuah pilihan-pilihan dalam kehidupan, nah itu butuh hikmat. Dulu saya pernah kasih satu contoh, siapa yang itu belum selesai ya. Film The Silent, itu ya ada seorang misionari yang pergi ke Jepang. Itu film fiktif ya, tetapi ini diangkat dari kisah ya nyata, tapi dibuat romance story. The Silent ini seorang misionari, dia pergi ke Jepang. Terus dia sudah nginjili banyak orang, tiba-tiba ada satu shogun atau apalah pokoknya dipaksa, ditanyain, ditangkap semua, ditanyain masalah iman segala macam, terus terakhir disuruh nginjek Alkitab. Nah pertanyaannya kan, diinjek apa enggak? Wah akhirnya banyak kan nggak mau nginjek karena nunggu si misionari ini kan, akhirnya dibunuhin satu-satu. Akhirnya stop si misionari bilang, oke aku injek. Wah, terus dia kehilangan imannya. Disebutkan dia kehilangan imannya hanya gara-gara injek Alkitab itu. Nah, menurut saya ini cerita agak konyol juga gitu loh. Karena ketika Anda menginjak Alkitab, itu tidak berarti Anda kehilangan iman Anda. Dari mana, Pak? Ya, karena itu hikmat. Itulah sebabnya kata hikmat itu selalu identik dengan cerdik. Ya, kata hikmat itu selalu dihubungkan dengan orang-orang cerdik, bukan orang licik ya, bukan orang-orang yang jahat, tapi cerdik. Ya, orang-orang yang cerdik, yang arum, yang cerdik. Mengapa orang-orang itu berhikmat? Nah, bagaimana supaya berhikmat? Karena saya tahu persis apa yang ditulis di dalam Alkitab tentang iman, tentang menyangkal. Nah, Alkitab menulis yang jelas di dalam Alkitab adalah kalau kamu menyangkal Yesus, bukan nginjak Alkitab. Ya, kalau itu menyangkal. Tapi itu Alkitab, iya, tapi itu bukan Alkitab. Itu adalah sebuah buku. Tidak ada kaitannya dengan imanmu. Kecuali kita menyangkal dengan mulut kita, Yesus Kristus adalah Tuhan.
kita sangkal. Nah, itu baru Tuhan nggak akui kita. Tapi Alkitab itu cuma sebuah buku, dan kita tidak digiring untuk kepada ritual dan simbol. Nah, itulah salahnya gereja-gereja di dunia ini. Digiring kepada ritual dan simbol, sehingga Alkitab itu adalah sebuah simbol dari iman. Nah, itu kan salahnya di situ. Makanya Yesus berkata, cerdiklah seperti ular. Kita disuruh cerdik seperti ular. Kenapa cerdik seperti ular? Bukan artinya akal-akal, bukan. Artinya kita harus tahu firman Tuhan. Batasnya di mana kita yang disebut menyangkal itu. Batasnya di mana yang disebut dengan najis, berdosa, dan sebagainya. Kita harus tahu batas-batasnya yang kita nggak boleh langgar. Nanti pertanyaannya, jawabannya tadi yang tentang Salomo tadi. Nanti saya sambungkan ke sana tentang Salomo ya. Kenapa Salomo yang sudah punya hikmat begitu saja, akhirnya main perempuan dan membuat orang Israel murtad. Jadi kita harus tahu batasnya di mana. Itu yang paling penting. Dan kita tahu persis, makanya disuruh cerdik, karena kita masuk ke dunia yang jahat. Masuk ke domba tengah serigala. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kita dibully habis-habisan, di-framing sama orang. Katanya Kristen, kok ngomongnya begitu? Katanya Kristen. Nah, terus saya tanya, di mana? Dulu siapa yang framing saya ya? Oh, kamu nggak boleh tuh ngomong begitu. Loh, ayatnya di mana bilang nggak boleh? Atau saya tanya begitu kan, dia nggak bisa jawab. Ya, tapi kan nggak boleh. Namanya pendeta nggak boleh begitu. Kan siapa bilang nggak boleh? Saya bilang begitu kan. Orang ini bingung. Siapa bilang nggak boleh? Pertanyaan saya. Yang saya lakukan, saya tahu persis sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu banyak pendeta-pendeta tidak tahu itu. Banyak pendeta-pendeta justru ngajari jemaatnya untuk jadi munafik. Karena dia tidak tahu yang ditulis di dalam Alkitab itu seperti apa. Dia cuma taunya, ya, dia tidak tahu yang di Alkitab. Dia cuma taunya secara normatif. Bukan yang ditulis di Alkitab, tetapi adalah nilai-nilai di masyarakat. Nilai-nilai di masyarakat adalah hasil bentukan dari siapa? Dari norma mayoritas. Kalau saya di Eropa, yang saya omongkan ini sah-sah saja, dan mereka akan dianggap saya, you are the brave man. Wah, mereka suka. Saya itu disukai di Eropa. Mereka kenapa? The brave man. You have a brave heart. Wah, saya itu kalau sampai saya dibunuh di sini, saya jadi pahlawan kemanusiaan. Ya, kalau sampai keluarga saya diapa-apain, anak satu saya dibunuh atau keluarga saya dicelakain, kami akan justru akan jadi pahlawan. Karena buat kultur di sini, saya ini orang yang luar biasa sekali. Buat kultur Indonesia, saya ini orang brengsek. Bahkan saat pendetanya pun ngomong saya brengsek. Nah, kenapa? Karena kita dinilai dari norma-normanya. Nah, sedangkan saya saya nggak urusan dengan pendapat orang Eropa dengan pendapat Indonesia. Saya urusannya dengan apa kata firman Tuhan. Jadi saya nggak urusan, walaupun di Eropa saya dipuji-puji, di Indonesia saya dicaci maki, saya nggak urusan. Nah, itulah kita harus cerdik seperti ular. Kita tahu firman Tuhan, saya tahu batasnya di mana. Makanya ketika kemarin ada anak muda, saya lupa yang banyak ngomong, oh, harusnya pendeta nggak boleh gitu. Siapa bilang nggak boleh? Ayatnya tunjukkan ke saya, bilang nggak boleh. Jadi bisa tunjukkan satu pun ayatnya. Karena yang saya lakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Konstitusi saya. Itulah wilayah di mana saya boleh bermain di situ. Itulah yang namanya hikmat. Masalahnya ketika kita tahu banyak firman Tuhan, namun firman Tuhan itu nggak pernah jadi rema, nggak pop up gitu ya, nggak keluar. Kita baca banyak, tapi kita nggak ingat itu ada di mana dan harus bagaimana. Dan Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita, menasihati kita. Roh hikmat, ya. Roh hikmat itu. Makanya kita minta, Yesus kan disebut Roh hikmat, ya kan. Roh Kudus itu kan disebut Roh hikmat, ya. Nah, itu yang disebut dengan Hagia Sophia itu loh. Hagia Sophia yang di Turki itu Roh hikmat. Hagia Sophia, hikmat yang kudus, ya. Hagia Sophia, hikmat yang kudus, roh hikmat. Nah, roh hikmat ini kita perlu sekali buat kita menghadapi, meresponi semua yang terjadi. Respon yang jelek ketika kita menghadapi serangan-serangan, tuduhan-tuduhan, sehingga kita tahu bagaimana cara kita ngomongnya, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita memutuskan, seperti Salomo dihadapkan
kedua pilihan. Ada bayi satu, ini bayinya perempuan yang A atau perempuan yang B, ya kan? Maka ya saya nggak usah perlu cerita detail lengkapnya cerita Salomo dengan ini ya. Intinya Salomo diberi hikmat tiba-tiba untuk tahu bagaimana dia harus bereaksi dengan masalah itu. Roh hikmat ini membuat kita bisa mengerti ya bagaimana kita bertindak di tengah masyarakat yang plural. Roh hikmat ini juga akan mengajar kita bagaimana kita meresponi bencana, meresponi cemoohan, meresponi kesialan yang karena dosa kita sendiri, atau kita meresponi hal-hal yang buruk terjadi. Tetapi roh hikmat ini juga kita perlukan ketika kita menghadapi berkat yang melimpah. Karena banyak orang diberkati, tapi kemudian dia tinggalkan hikmat sehingga dia tidak tahu bagaimana meresponi berkat itu. Akhirnya apa? Berkat itu bukannya membawa dia kepada kenikmatan surga, tetapi membawa dia ke neraka. Banyak orang diberkati itu malah malah jadi neraka loh berkatnya itu. Ya orang yang menang lotre contohnya. Nggak jadi benar. Ya kan, saya sering lihat orang-orang yang menang lotre itu malah akhirnya hidupnya lebih hancur daripada sebelumnya. Itu contoh ya, itu contoh. Juga orang-orang yang baru ini jadi orang kaya, OKB, akhirnya nggak membuat dia menjadi berkat, tapi membuat dia jadi arogan, jadi pongah, karena dia tidak berhikmat. Ya, seperti orang kaya yang berkata kepada dirinya, hai jiwaku, telah ada padamu makanan, ya kan, dan kamu hidup dalam kelimpahan, ayo sekarang menikmatilah, berfoya-foya segala macam. Terus malamnya Tuhan kasih dia mati. Nah, nggak berhikmat dia, ya, nggak berhikmat. Nah, banyak orang diberkati tanpa hikmat. Jadi yang satu, ketika menghadapi hal-hal negatif, dia butuh hikmat, bagaimana meresponinya dengan hal itu supaya jangan keki, coba dipermalukan di muka umum, bagaimana coba. Kan kita bingung kan, kita tuh pengen merespon yang benar, Tuhan. Tuhan, aku pengen tahu yang benar. Malu nggak apa-apa, yang penting itu pakai cara Tuhan. Masalahnya karena kita nggak tahu cara meresponinya, akhirnya malunya juga, ngawurnya juga, dan kita harus ngulangin lagi. Tapi roh hikmat itu terjadi di muka umum, kita dipermalukan, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, diam, kita diam. Dan orang menghargai tiba-tiba, ya kan? Misalnya suatu ketika saya difitnah, ya, yang paling sering itu kan karena saya kan punya masalah dengan kesombongan, sehingga saya sering difitnah. Orang yang sombong itu sangat mudah difitnah ya, rawan dengan fitnah. Sehingga ketika saya difitnah habis-habisan, bagaimana responnya? Dulu saya nggak ngerti, saya klarifikasi, hajar balik. Dia bilang bagaimana, dia tulis pakai koran, saya tulis pakai koran. Dia tulis, dia cerita pakai broadcast, saya broadcast. Nah itu salah ternyata. Itu cara dunia. Itu hikmat dari dunia. Hikmat yang dari surga nggak seperti itu ternyata. Nah, Anda harus membedakan mana hikmat dari dunia, mana hikmat dari surga. Hikmat dari dunia, ya, selalu yang kuat mengalahkan yang lemah. Hikmat dari dunia, yang pintar mengalahkan yang bodoh. Kemarin kita sudah ceritakan. Hikmat dari dunia, yang jahat mengalahkan yang pintar. Tetapi hikmat yang dari surga, itu balik, banyak sekali balik. Dia menggunakan yang tidak berhikmat untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Dia memakai orang-orang yang bodoh, orang-orang kecil untuk memalukan orang-orang besar. Itu hikmat yang dari surga. Hikmat dari surga itu membuat para pecundang itu menjadi para pahlawan. Hikmat yang dari surga akan membuat Anda yang kecil, yang bukan siapa-siapa, akan menjadi siapa-siapa. Makanya mintalah hikmat yang dari surga. Wah, teoritis banget, Pak. Oh iya, jangan main-main dengan kata ini. Anda menganggapnya sebagai lip service, maka Anda nggak akan dapat apa-apa. Saya menganggap ini dengan serius, masalah hikmat ini. Karena ini penting sekali ya, Anda ngeresponin, Anda lagi nggak punya uang. Bagaimana coba ngeresponin nggak punya uang? Saya dulu nggak ngerti. Paling gampang apa kalau nggak punya uang? Telepon kakak saya. Paling gampang. Tetapi hari itu Tuhan bilang, stop,
pakai cara lama. Istri saya diajari dengan iman. Gimana iman nggak punya ini nggak punya beras apa segala macam. Wah, so sempat sepandang. Nah, Tuhan ajari lagi cara-cara yang lain. Nah, nanti ya satu-satu. Yang penting sekarang sudah tahu tentang hikmat. Itulah hikmat bagaimana kita meresponi. Nah, sekarang pengertian. Binah. Pengertian atau binah. Apakah pengertian? Saya akan buka di dalam Amsal 3 ayat 19 dulu ya. Tadi ada yang kelupaan. Amsal 3 ayat 19. Kita buka Amsal 3 ayat 19. Amsal 3 ayat 19. Bagus ya. Lihat, kalau itu kan dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Jadi dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Saudara, ketika kita belajar hikmat, artinya kita sedang berpikir hal-hal yang lahiriah, yang jasmaniah. Ya, kita ingat Kejadian 1 ayat 1, ya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dulu pernah saya ajarkan juga ya. Itu di dalam Targum, nanti katakan lihat, pada mulanya ya dengan hikmat dari memranya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus adalah hikmat, bukan, tapi dengan hikmat dari Yesus. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi di dalam Amsal 3:19 dijelaskan. Jadi yang namanya langit di Kejadian 1 ayat 1 itu, yang namanya langit dan bumi itu, ternyata langit itu adalah perkara rohania dan bumi adalah perkara jasmaniah. Nanti silakan cek di khotbah-khotbah sebelumnya. Jadi di Amsal 3:19 ini dijelaskan dengan ulang, dengan hikmat, dengan hokmah, Tuhan meletakkan dasar-dasar bumi atau dasar-dasar yang jasmaniah. Dan dengan pengertian binah, ditetapkannya yang rohaniah. Nah, ini lihat ya. Dengan hikmat, pakai merah aja. Dengan hikmat, ya, hokmah, ditetapkannya dasar bumi yang jasmaniah. Dengan pengertian binah, ditetapkannya langit yang rohaniah. Jadi, hikmat itu adalah untuk mengerjakan perkara-perkara jasmaniah. Ya, kalau kata binah, hikmat dan pengertian itu untuk mengerjakan perkara-perkara rohaniah. Karena yang rohaniah itu Anda nggak bisa pegang, nggak bisa lihat dengan mata, nggak bisa dengar dengan kuping, nggak bisa dirasakan dengan kulit Anda. Tidak bisa dirasakan dengan panca indera Anda. Yang namanya yang jasmaniah itu kita bisa lakukan dengan hikmat, meresponi kemarahan, kita melihat ya ada bully, ada dionjoki, ada kemiskinan, itu semua kelihatan jasmaniah. Tetapi perkara-perkara mengapa terjadi hal seperti itu, runutan-runutannya itu adalah perkara rohaniah. Makanya diperlukan juga pengertian. Seperti itu ya. Perkara rohaniah dengan pengertian, kita mengerti. Ngeh, bahasa kerennya itu ngeh. Aku kok nggak ngeh ya. Tapi itu kan ngeh itu jadi bahasa pasar. Tapi coba Anda ya, berapa banyak pertanyaan Anda punya berapa ribu pertanyaan. Mengapa begini Tuhan? Mengapa begitu Tuhan? Di dalam kehidupan Anda. Itu adalah perkara-perkara rohaniah. Saya ada banyak sekali pertanyaan yang akhirnya dijawab hanya sekali berjumpa dengan Yesus. Ketemu dengan Tuhan Yesus, saya langsung ngeh. Aduh, ternyata begini. Ini yang ditulis di dalam Ayub 42. Hanya dari kata oranglah aku dengar tentang engkau. Sekarang mata aku melihat, jadi ngeh. Ya, semua persoalan Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu, perdebatan Ayub dengan teman-temannya, mengapa Ayub sampai miskin, sampai hancur-hancuran begitu. Cuma hanya perjumpaan dengan Tuhan itu membuat dia mempunyai binah,
pengertian. Jadi ngeh, mengapa anaknya mati semua, mengapa istriku meninggalkan aku, mengapa. Itu tiba-tiba kita ngeh. Hanya karena apa? Sebuah perjumpaan dengan Tuhan pribadi. Nah, tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya, hikmah itulah yang mengajarkan kita untuk bertindak, merespon, yang melakukan firman Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kadang-kadang kita lelah karena kita nggak paham. Kita melakukan yang kita nggak paham. Kita melakukan hikmat setiap hari, tetapi kita nggak punya pengertian. Sehingga kita melakukannya ritual-ritual saja, normatif. Itu tadi normatif. Nah, banyak pendeta-pendeta akhirnya bekerja dan hidup serta mengajarkan normatif yang diakui oleh kultur masyarakat mayoritas, padahal belum tentu benar. Itu mentalitas budak, penakut. Oh, kita ini minoritas, harus berhikmat. Mentalitas harus berhikmat, minoritas. Nah, itu enggak begitu. Ya. Karena hikmat yang dari Tuhan itu tidak mengenal ketakutan. Nah, kadang-kadang dia bilang begitu antara takut dengan bodoh. Omongan-omongan seperti itu antara takut dengan bodoh, bukan hikmat. Hikmat itu kayak saya, ya. Saya keluar dulu, saya hitung, saya tanya-tanya, ada Pak Jenderal di situ, kita punya informasi, kita punya segala macam, dan firman Tuhan mengatakan gebuk. Orang-orang semua takut, nanti kalau kerusuhan gimana? Nyatanya kita sudah sebulan nggak ada kerusuhan kan? Pertanyaan kan itu kan. Nyatanya sudah sebulan nggak ada kerusuhan. Sudah saya hitung itu. Jadi bukan itu tadi. Wah, nanti kerusuhan gimana nanti gini? Nggak akan ada. Saya bilang nggak akan ada. Kan sudah saya bilang nggak akan ada. Oh, karena orang sudah berdewasa, bukan. Karena kalau sampai ada kerusuhan, itu Yusuf Kala sama Ma'ruf Amin dan para pengusung khilafah lainnya akan kelar. Kalau sampai terjadi kerusuhan, nggak boleh. Justru nggak boleh ada kerusuhan. Sekarang nggak boleh ada kerusuhan. Karena begitu kerusuhan, selesai rencana untuk khilafah itu. Nah, itu namanya hikmat. Kita sudah berhitung, kita sudah mendengarkan informasi, kita berdoa, kita tanya, dan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Semua itu namanya hikmat. Nah, dalam kitab semua juga sama. Dulu saya begini enggak. Dulu saya pakai hikmat manusia. Ya, dengan apa? Takut, minoritas, ya kan, dengan normatif. Itulah hikmat manusia normatif. Nah, hikmat dari normatif itu yang kuat menang, yang ya tadi yang kuat yang menang, yang cepat yang menang, yang hebat yang menang. Tapi kalau hikmat dari Tuhan apa? Tuhan memakai orang-orang yang tidak dipandang oleh manusia. Tuhan memakai orang-orang yang lemah. Tuhan memakai orang-orang yang miskin. Tuhan memakai orang-orang yang dianggap bodoh. Itu dipakai sama Tuhan semua. Orang-orang seperti orang-orang nggak berguna kayak saya dipakai sama Tuhan. Ya, Anda kalau merasa orang yang hebat, geeran, Anda nggak akan dipakai sama Tuhan. Tapi ketika Anda merasa datang kayak Gideon, ya, yang pengecut, tidak berani, justru itu yang dipakai sama Tuhan. Bukan Anda mental pengecut, bukan, tetapi karena Anda rendah hati. Kerendahan hatian itu. Dari rendah hati itu kita jangan merasa hebat, merasa jagoan, merasa apa. Tuhan justru pakai. Begitu kita merasa jagoan, merasa hebat, Tuhan justru nggak pakai. Nah, karena apa? Itu tadi, hikmatnya manusia kan normatif. Nah, hikmatnya Tuhan nggak normatif. Hikmatnya Tuhan itu, hikmatnya dari surga itu benar-benar ajaib. Ya, lihat karisma normatif dan karisma anugerah. Hikmatnya dari Tuhan itu karisma anugerah. Sehingga nggak ada orang bisa menyombongkan dirinya sendiri karena hebat. Wah, Paul hebat. Oh, tidak. Nggak ada. Ya, saya ini bukan siapa-siapa, tetapi itu karisma dari Tuhan. Nah, ada yang namanya bina kemudian. Bina ini adalah karunia roh. Supaya Anda bisa mengerti, memahami apa yang sedang terjadi. Ya, sehingga dengan hikmat dan pengertian, kalau Anda punya hal-hal jasmania, pemahaman jasmania, dan skill jasmania, pemahaman jasmania, dan pengertian ini,
maka jadilah yang namanya pengetahuan. Atau da'ah. Da'at atau yadah atau da'at. Ya, itu yang namanya pengetahuan. Kalau kita punya hikmat dan pengertian, jadilah da'at. Itu yang namanya pengetahuan. Kita buka di dalam Amsal 1 ayat 7. Lihat ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Da'at. Tapi orang bodoh menghina hikmat. Hikmah. Takut akan Tuhan. Jadi di dalam takut akan Tuhan, ya, maka ada pengetahuan. Pengetahuan ini tadi adalah hikmah dan binah. Da'at. Ini adalah hikmah dengan binah. Hikmat ya. Ini adalah pengertian. Nah, kalau tadi yang di Yakobus 1 ayat 5, mintalah hikmat untuk mengatasi hal-hal yang di dunia ini. Makanya iman itu selama di dunia ini. Kalau kita sudah perkara rohani, ya, kalau sudah masuk surga, kita nggak perlu iman lagi. Tetapi selama di dunia ini, kita minta hikmat supaya iman kita ini benar. Itulah hikmat. Bagaimana meresponi. Karena kadang-kadang kita bukan masalah kita nggak sayang Tuhan, kita tidak mencintai Tuhan. Masalahnya kita kekurangan hikmat untuk meresponinya, sehingga kita konyol. Konyol sekali. Ya kan, dikerjain sama setan. Kenapa? Karena kita tidak cerdik seperti ular, tidak berhikmat. Ya, kita tidak berhikmat, tidak cerdik seperti ular. Kita tulus, tapi kurang cerdik. Kenapa tidak cerdik? Karena tidak baca firman Tuhan. Tidak baca firman. Kita pakainya normatif. Kita lebih percaya kepada yang normatif. Ya, pendeta-pendeta banyak melakukan pengajaran bukan yang dari firman Tuhan, tapi yang dari normatif. Banyak mengajar kepada jemaatnya yang normatif, bukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oh, yang namanya pendeta itu ngomongnya tidak boleh keras-keras. Yang namanya pendeta itu harus lemah lembut, ngomongnya pelan-pelan, kayak Janoko. Mesum juga kayak Janoko kan. Bicaranya lemah lembutnya kayak Janoko, mesumnya juga kayak Janoko. Hati-hati. Firman Tuhan itu jelas. Tentu lakukanlah firman Tuhan. Nah, itulah hikmat. Nah, binah tadi pengertian. Balik lagi. Lihat ya, kalau pengertian. Pengertian itu akan membuat kita memahami. Sehingga kita tidak takut. Sehingga tidak ada perasaan takut, perasaan khawatir, atau kita tahu ngeremnya batas-batasnya sampai di mana hikmat itu. Nah, Salomo, dia berhikmat. Dia mengajarkan tentang hikmat dan pengertian. Ini kan Salomo, ajarannya Salomo semua. Tetapi mengapa dia bisa membawa orang Israel malah murtad? Salomo punya hikmat. Salomo punya pengertian. Artinya dia punya da'at, dia punya pengetahuan. Ya kan? Karena dia tahu, dia cerdik seperti ular. Karena untuk punya hikmat, dia harus baca firman. Cara untuk menoleh hikmat, ya dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu yang dipahami oleh Salomo. Akhirnya bukan untuk mencari kebenaran. Tapi masalahnya untuk mencari pembenaran. Dari setiap tindakannya dia. Benar nggak dia lakukan? Benar. Dia punya hak untuk melakukan semua yang dia lakukan itu sebagai seorang raja. Istri 1000, apa segala macam. Dia punya hikmat. Dia tahu cara settingannya. Semuanya dia tahu. Cuman dia mencari pembenaran karena dia tidak tulus. Dia mencari pembenaran. Banyak orang setelah mengerti hikmat dan pengertian, setelah dia punya pengetahuan, dia ini tidak mengenakan ketulusan hati. Makanya ketika Adam dan Hawa di Taman Eden,
yang ditaruh di situ adalah apa? Buah pengetahuan. Daat. Buah pengetahuan, yaitu antara hikmat dan pengertian. Dan iblis, si ular tua itu, membujuk Adam dan Hawa untuk makan itu. Dan itu dibiarkan oleh Allah terjadi. Nah, itu panjang ya, saya nggak mau terjebak di dalam perdebatan itu. Tetapi intinya adalah memang Adam dan Hawa dikondisikan untuk makan buah pengetahuan itu. Buah pengetahuan. Supaya dia punya hikmat dan pengertian. Masalahnya setelah itu, setelah dia cerdik seperti ular, Yesus bilang apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Bagaimana kita bisa cerdik kalau kita tidak punya pengetahuan tadi kan? Kan pengetahuan adalah hikmat dan pengertian. Ya, inilah pemahaman yang dipahami oleh orang Yahudi juga begitu. Hokmah dan bina jadilah daat. Ya, membentuk konstruksi pengetahuan. Nah, bagaimana orang bisa tahu kalau dia tidak makan buah pengetahuan itu? Harus dimakan supaya dia punya hikmat dan pengertian itu. Memang harus dimakan oleh Adam dan Hawa. Dan dimakanlah. Masalahnya setelah dia punya pengetahuan itu, dia menjadi cerdik, dia menjadi tahu, dia tidak melakukan untuk sebuah kebenaran, tetapi kebanyakan melakukan pembenaran. Akibatnya apa? Oh, alam semesta ini sangat adil sekali. Kita boleh mengatasi semua dengan segala macam kebenaran, dengan pembenaran-pembenaran kita. Berkelit dengan semua pembenaran. Tetapi ya alam semesta ini adil. Ya, semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Salomo, dia sendiri selama zamannya dia Israel boleh aman, dan memang terjadi masa kemasan the golden age of Israel itu di zamannya Salomo, bukan di zaman Daud ya, zamannya Salomo. Tetapi justru di ujung golden age itu hancur. Kenapa? Karena dia hidup di dalam pembenaran, dan itu keputusannya sama kita, bukan sama Tuhan. Karena Tuhan bilang setelah kita disuruh cerdik seperti ular, kita disuruh tulus seperti merpati. Hati-hati. Anda boleh punya hikmat dan pengertian, punya daat, punya pengetahuan. Seperti saya, sekarang ini saya sedang menggunakan, saya sedang berjalan meniti daat, meniti pengetahuan, ginosko. Saya sedang meniti pengetahuan itu. Tetapi begitu saya meniti pengetahuan itu tanpa ketulusan hati, dan itu ya aletheia, ya tanpa aletheia, habis saya. Habis. Anda semua juga sama. Setelah kita tahu, ginosko, engkau akan mengetahui kebenaran. Dan engkau akan mengetahui, engkau akan ginosko aletheia. Dan aletheia itu yang akan memerdekakan kita. Bukan dari ginosko atau dikayosune kebenaran. Tetapi aletheia, yang ketulusan hati yang memerdekakan kita. Sincere. Makanya kamu harus tulus seperti merpati. Anggap ya, itulah hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang harus selalu disertai dengan ketulusan. Itulah Roh Kudus. Banyak orang mengerti firman Tuhan, dia tahu semua yang dalam firman Tuhan, dan dia lakukan hak-haknya, konstitusinya kita, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tetapi kemudian Anda berakal-akal dengan Tuhan, melakukan pembenaran-pembenaran. Benar nggak? Oh benar. Tetapi ingat, alam semesta ini jujur, adil, ya, nggak akan lepas dari hukuman, tidak akan lepas dari hukuman, ya, nggak akan lepas dari hukuman. Walaupun yang kita lakukan semua kita berkelit-kelit, semua kita sudah tahu semua. Makanya tadi aletheia, hati yang murni itu penting sekali. Hati yang suci, hati yang bersih itu penting sekali. Itulah sebabnya saya selalu berdoa minta pada saudara-saudara yang ya, ayo doakan saya supaya tetap murni hatinya. Begitu saya meleset, selesai, apa yang saya lakukan percuma semua. Itulah hikmat, pengertian, pengetahuan. Anda minta sama Tuhan. Taunya dari mana? Dapatnya dari firman Tuhan, baca. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, jadilah itu hikmat. Dan minta hikmat yang dari Tuhan, bukan hikmat yang dari dunia ini. Nanti akan lihat beda paradigmanya kerajaan surga, hikmat kerajaan surga,
ya, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan, bulu yang patah tidak akan, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, ya, yang bodoh mengalahkan yang kuat, yang mengalahkan yang pandai, yang berhikmat. Itu semua adalah paradigma hikmat kerajaan sorga. Ya, kasihilah musuhmu, ya, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Itu semua paradigma, itu semua hikmat. Dan kita tahu batas-batasnya di mana, ya kan? Batas-batasnya di mana? Nah, itu semua hikmat. Makanya tiap hari baca firman dan hidup di dalam diakonia, dalam kasih, supaya firman itu menjadi rema, dan rema itu yang akan menjadi iman. Ayat terakhir, 2 Petrus 1 ayat 5. Nanti Anda, ini kan saya rekam, saya upload di Hagios ya. Jadi Anda ulang-ulang lagi, karena ini pengajaran, salah satu pengajaran yang sulit. 2 Petrus 1 ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5, lihat ya. Lihat, 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Bagus ya. Kita kan punya iman nih sekarang nih. Anda semua punya iman, ya kan? Anda punya iman. Iman itu tambahkan kebajikan, excellence, kesempurnaan atau kebaikan. Bukan cuma iman saja, Anda butuh excellence, iman itu disempurnakan. Ya, tapi Anda perlu pengetahuan, daat, yaitu hikmah dan tadi hikmah dan bina, hikmat dan pengertian. Ini yang untuk perkara jasmania, ini perkara rohania, supaya imanmu terpelihara. Dan setelah kita punya pengetahuan tadi, ini penguasaan diri. Dan setelah punya penguasaan diri, harus tekun. Setelah tekun, jangan menguasai diri cuma hari ini saja, besok pun sama, lusa pun sama, minggu depan sama. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kemudian kasih kepada semua orang. Gitu ya. Jadi itu nggak selesai. Nah, Salomo di dalam kemegahannya, dia bilang, Tuhan Yesus bilang, tidak mengenakan keindahan seindah bunga bakung di ladang itu. Artinya apa? Artinya di dalam segala kehikmatan pengetahuan yang Salomo punyai, dia sendiri masih jauh daripada alam semesta ini. Dan Salomo menggunakannya untuk pribadinya dia. Bukan untuk kebaikan umat, tapi untuk pribadinya dia, pembenaran itu tadi, balik lagi. Dan kemudian harusnya kalau kita sudah punya pengetahuan itu, maka kita punya penguasaan diri, dan Salomo tidak ada penguasaan diri. Dan ada ketekunan, ada kesalehan, dan ada kasih. Nah, itu penting, nggak berhenti. Jadi itu ternyata baru dasar. Anda minta hikmat sama Tuhan, bagaimana Anda menjadi seorang Kristen, bagaimana untuk Anda mereaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena ada apa? Wah, saya Kristen punya prinsip, bohongnya menghina keluarga saya bacok. Nah, itu saya dulu, ya. Itu saya dulu. Saya sudah penginjilan, saya sudah apa segala macam, ya kan? Ya, pokoknya tiba-tiba ada yang ngomong tidak baik tentang, dulu masih tunangan ya, tentang tunangan saya. Saya ambil batu yang buat latihan kungfu itu ya, batu yang kotak itu. Saya ambil, saya sambutkan ke dia, untung nggak kena. Coba kalau kena waktu itu kan goblok saya kan. Karena saya tidak punya hikmat bagaimana cara bereaksi saat itu. Saya masih naif, masih bodoh. Ya, anak muda yang kurang berpengalaman. Kurang pengalaman. Makanya minta hikmat. Karena kita kurang pengalaman. Nah, banyak dari kita, Anda Kristen-Kristen, akhirnya iman Anda gugur di tengah jalan karena Anda kurang hikmat. Minta, karena kita masih hidup di dunia ini, kita menghadapi perkara-perkara duniawi. Minta hikmat supaya kita tetap berkenan sama Tuhan, tapi kita jangan konyol. Nah, minggu kemarin kita belajar metanoia, ya kan? Nah, itulah metanoia, hikmat itu dan pengertian menjadi sebuah pengetahuan.
Nah, inilah nanti yang namanya metanoia, yang kita gunakan untuk metanoia kemarin itu kita belajar menggantikan mental budak kita, settingan yang paradigma budak menjadi paradigma anak-anak kerajaan Allah, paradigma pecundang menjadi paradigma pemenang, paradigma orang-orang yang bodoh bebal menjadi paradigma orang-orang yang berhikmat. Tetapi selalu ada apa? Penguasaan diri. Nggak selesai di situ. Haleluya. Saya tahu ini pemahaman yang sulit, tetapi intinya adalah satu, mintalah hikmat. Karena Anda masih di dunia ini. Untuk hidup sebagai seorang Kristen. Bagaimana bereaksi. Kedua, mintalah pengertian. Karena banyak hal di dunia ini yang kita nggak paham. Kenapa istriku meninggalkanku? Kenapa suamiku meninggalkanku? Apa salahku? Mengapa ini, mengapa itu? Kita minta pengertian dari Tuhan. Ya, kemarin saya ada bercakap-cakap di sebuah kelas. Wah, saya nggak tahu tuh, saya sudah nggak tahu. Saya nggak mau salah siapa, tapi saya nggak urusan. Oh, kalau saya bilang, saya ngalami banyak hal kemarin, bukan salah siapa, salah saya. Klop itu. Saya hitung-hitungan, saya berhitung. Saya bikin begini, maka saya tabur ini, saya tuai itu. Saya tabur yang sana, saya tuai yang di sini. Saya yang di sana lagi saya tabur, saya tuai yang sekarang ini. Semuanya klop. Buat saya semuanya klop hidup saya itu. Kalau hitung-hitungan debit kredit, kanan kiri saya sudah klop. Apa yang saya tuai hari ini, itu yang saya tabur dulu. Itu pengertian. Hitung-hitungan debit kita, kenapa tabur tuai, itu semua kita ngerti semua. Apa yang saya tuai hari ini adalah yang saya tabur dulu. Klop semuanya. Tidak ada berutang Tuhan. Sehingga nggak mungkin saya bertanya, Tuhan apa salahku? Nggak ada, saya bilang, salahku Tuhan. Karena apa? Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat saya paham, ngeh, binah, mengerti. Lalu apa yang harus aku perbuat sekarang Tuhan? Itu hikmat. Saya minta hikmat sama Tuhan. Ya, jual semuamu, sisa-sisa semua kamu jual semua. Mulai dari nol lagi, jangan ada satupun barang najis di rumahmu. Yang dihasilkan dari hal yang najis. Bersih semua. Kami tidur di lantai. Benar-benar tidur di lantai kita. Dari nol semua selama setahun. Duit 100.000 aja kadang-kadang nggak ada di kantong. Sehingga kalau mau cari makan, Jehovah Jireh, Tuhan sediakan ayam goreng. Tiba-tiba Tuhan kirim orang, kirim kami ayam goreng. Tiba-tiba Tuhan kirim beberapa orang yang bahkan kami nggak kenal kadang-kadang. Ya ini rumahnya Pak Paul. Ya ini saya disuruh untuk kirim ayam. Entah yang nyuruh siapa juga nggak ngerti. Kirim makanan, kirim apa. Ngalamin begitu ya. Disuruh itu hikmat dari Tuhan yang aneh-aneh begitu ya. Hati-hati saudara, jadi jangan meremehkan. Nah itulah hikmat. Itulah hikmat. Dari mana? Ya, dari pembacaan firman Tuhan. Setiap hari Anda mendapat rema. Bagaimana Anda melakukannya? Dari apa? Dari setiap pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Bersama dengan Tuhan. Ya. Pengalaman pribadi itu membuat kita ngeh. Sehingga kita bisa bertindak dengan hikmat. Luar biasa ya. Kiranya firman Tuhan ini yang saya ajarkan berasal dari Tuhan. Ya kiranya hanya Tuhan yang memberikan pencerahan dalam hidupmu, memberikan rema, sehingga engkau melihat, memberikan pengertian dalam hidupmu, dan engkau melihat jalan-jalan Tuhan, dan minta hikmat ya kepada Tuhan, karena kita masih hidup di dunia ini, dan minta pengertian untuk kita memahami perkara-perkara di atas, perkara-perkara surgawi. Ya, hikmat adalah untuk perkara-perkara jasmania, dan pengertian untuk perkara-perkara surgawi, perkara-perkara rohania, sehingga hidupmu selalu berkenan, dan tambahkanlah penguasaan diri, kesalehan, dan kasih, sehingga apa yang engkau tahu hari ini akan berbuah, akan berguna untuk hidupmu dan kerajaan Allah. Amin. Haleluya.